Selamat sore Pak Joko. Sore Bu Manja. Baik Bapak, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah Bu Manja baik. Bagaimana dengan Bu Manja? Alhamdulillah. Ya, saya juga baik Bapak. Baik Bapak, di hari ini Bapak kita akan melakukan sesi coaching ya Bapak ya. Sesinya menggunakan model Tirta. Nah, pertama-tama Pak, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Kira-kira nih Pak, apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching kita hari ini Pak? Silahkan Pak. Nah, begini Bu Manja ya, tentu saya sebagai seorang guru ingin saya melihat murid-murid saya itu berhasil ya. Jadi yang ingin saya capai di sini yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar murid Bu Manja. Iya, baik. Tujuan yang sangat jelas ya Bapak ya. Selanjutnya, mari kita identifikasi Bapak, apa saja hal-hal nyata yang terkait dengan motivasi belajar siswa Bapak. Apa saja hambatannya atau kendala yang Bapak hadapi dalam motivasi belajar siswa Bapak tersebut. Nah, baik Bu Manja, ya tentu saya dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru, banyak hambatan dan kendala yang saya hadapi untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa ini. Di antaranya itu di kelas itu anak-anak ini ketika saya menyampaikan pelajaran, anak-anak ini cenderung ya bermain, ada yang tidur, ya, ada yang jontik-jontikan. Nah, jadi setelah saya identifikasi Bu Manja ya, saya analisis lagi asesmen awal, ternyata banyak masalah di situ Bu Manja. Salah satunya kadang anak-anak itu malam itu bermain HP terlalu lama ya. Kemudian ada situ yang kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. Itu saya tengok wajahnya itu cemberut aja. Saya tanya, kenapa nak? Nah, ternyata sangunya kurang, paginya dimarah. Ya, begitu Bu Manja. Itulah tentu hambatan-hambatan itulah yang menjadi kendala saya untuk mencapai tujuan saya tadi Bu Manja. Iya. Baik, hambatannya sangat rinci ya, udah Bapak jelaskan. Nah, setelah mengidentifikasi hambatan-hambatan tersebut Bapak, mungkin kita akan lanjut dulu ya Bapak ya, dengan merencanakan kira-kira aksi apa yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Karena tadi hambatannya begitu banyak ya Bapak ya, yang dilakukan atau yang terjadi dalam kelas Bapak saja. Nah, kira-kira apa rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar tadi Bapak? Boleh dipaparkan Bapak? Oke, baik Bu Manja. Jadi begini Bu Manja ya, setelah saya asesmen awal tadi dan tes awal tadi itu saya berkomunikasi atau kolaborasi dengan orang tua siswa ya, supaya anak-anaknya malam itu dijaga tidak boleh bermain HP terlalu malam. Kemudian dalam bersekolah itu, ketika bersekolah itu paginya ya tolong anak-anak itu dilayani dengan baik. Ya, mungkin dari segi materi ataupun pakaiannya disiapkan semuanya. Jadi anak-anak itu dalam bersekolah itu dia lebih semangat, perasaan senang, tidak cemberut di sekolah gitu. Kemudian tadi ada lagi anak yang kurang antusias dalam pembelajaran saya. Di situ saya itu membuat Bu ya, jadi membuat rencana itu sesuai dengan minat dan profil anak-anak ini tadi. Jadi anak-anak itu setelah saya identifikasi tadi yang kurang antusias itu ternyata memiliki kebutuhan yang berbeda-beda Bu Manja. Ada yang situ nonton video begitu ya, kemudian ada yang suka kadang menggambar begitu ya, ada lagi yang dia hanya suka mendengarkan saja gitu, dan banyak lagi itu yang modelnya anak-anak ini akan lebih memahami dan lebih mengerti ketika memang
ini kita buat yaitu dengan praktek gitu, Bu. Kita peragakan gitu. Jadi anak-anak ini lebih senang dan termotivasi dalam belajarnya tadi, Bu Manja. Dan ya alhamdulillah memang dari situ anak-anak itu meningkatlah motivasi belajarnya dan minatnya itu, sehingga ketika orang itu pun hujan deras tetap masuk sekolah karena sudah merasa kebutuhan mereka itu tercapai gitu, Bu Manja. Ya, bagus Bapak. Rencana aksinya yang sangat jelas. Nah, sekarang bagaimana Bapak akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini, Bapak? Apa kira-kira yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Nah, tentunya Bu Manja, saya juga sebagai seorang guru harus memiliki motivasi dan inovasi kreasi untuk terus belajar dan belajar mengasah ilmu ya, sehingga apa yang menjadi tujuan saya itu tercapai. Di sini saya berkolaborasi dengan pimpinan ya, kepala sekolah, kemudian ada di sini guru senior saya bisa belajar bagaimana cara menyusun RPP atau modul ajar ini yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak gitu, Bu Manja ya. Iya Pak. Baik, dari paparan dan sesi kita sore hari ini mengenai coaching sore hari ini itu sudah saya catat ya Bapak ya. Mungkin nanti saya akan datang ke kelas Bapak untuk mengobservasi Bapak. Setelah itu nanti saya akan memberikan umpan balik ya Bapak ya terhadap observasi, dan kita akan melakukan refleksi bersama ya Bapak ya setelah sesi ini. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah hadir sepenuhnya di sesi coaching kita di sore hari ini. Karena dari yang tadi Bapak paparkan, Bapak juga sudah bisa membuat rencana aksi dari masalahnya ya Bapak ya, sudah sangat luar biasa. Nah, mungkin itu Bapak, saya akhiri sesi sore hari ini. Terima kasih banyak Bapak. Selamat sore. Sore, sama-sama Bu Manja. Selamat sore Bu Manja. Iya Pak Joko, selamat sore Bapak. Ya, senang bertemu dengan Bu Manja ya, sudah lama ini nggak ketemu. Saya senang Bu Manja ketika ada kawan saya ini mau berdiskusi gitu ya. Kayaknya Bu Manja ini ada masalah ya, kayaknya mau curhat sama saya gitu. Kira-kira apa yang menjadi tujuan Bu Manja kita itu berbincang, berdiskusi di ruangan ini Bu Manja kira-kira? Iya, jadi saya ada sedikit tantangan Pak. Tantangannya ini lebih kepada hambatan gitu ya Pak, yang saya hadapi di kelas saya. Nah, saya kan guru bahasa Inggris Pak. Nah, dalam mengajar bahasa Inggris itu sebagian besar murid saya masih kurang tertarik Pak, terutama dalam bidang readingnya atau membacanya, seperti itu Pak. Oh, baik, berarti tujuan Bu Manja ya selaku guru itu sangat baik ya. Bagaimana untuk meningkatkan ya kreativitas siswa begitu Bu Manja. Nah, tentu Bu Manja untuk mencapai tujuan tadi ya, tentu kan banyak hambatan atau kendala yang Ibu alami di lapangan. Kira-kira apa yang menjadi tantangan dan hambatan Bu Manja? Iya, baik Pak. Pertama Pak, hambatan saya yaitu murid masih lebih unggul di bahasa ibu Bapak. Nah, bahasa ibu itu maksudnya seperti bahasa Indonesia dan bahasa Batak ya Pak, bahasa daerahnya. Jadi ketika saya mengajarkan bahasa Inggris kepada mereka, mereka masih terbata-bata dalam membaca. Jadi masalahnya itu sebenarnya Pak di membacanya Pak, literasi gitu Pak. Apalagi bahasa Inggris ya Pak ya. Itu susah sekali kita dalam bahasa Inggris itu cara menulis dan cara membacanya itu berbeda Pak. Nah, itu yang membuat mereka bingung. Kemudian saya melakukan sesi ini Pak, tanya jawab sama murid untuk lebih tahu apa sih hambatan atau masalahnya. Selain karena bahasa ibu, ternyata mereka di SD itu tidak pernah belajar bahasa Inggris Bapak. Nah, mereka itu pertama kali belajar bahasa Inggris itu di SMP. Nah, di SMP dan bersama saya gitu Pak. Nah, karena saya pikir selama ini udah belajar bahasa Inggris di SD, saya ngasihnya materinya ya sesuai tingkat SMP gitu Pak. Ternyata yang dibutuhkan murid saya itu masih yang awal-awal.
Kemudian hambatan yang selanjutnya adalah sarana, Pak. Nah, dalam bahasa Inggris ini kan, Pak, butuh speaker, Pak, karena tadi itu berbeda mengucapkan sama menulis. Jadi kalau hanya mengandalkan saya berbicara di depan, kadang-kadang mereka masih, apa itu Miss? Apa Miss? Hah? Masih seperti itu, Pak. Jadi kadang-kadang bikin kita kesal ya, Pak, ya, sebagai guru, sampai serak gitu suara kita, Pak. Kemudian hambatan lainnya, Pak, hampir sama dengan teman-teman yang lain. Motivasinya juga kurang dalam belajar bahasa Inggris, tidak mau membaca bukunya di malam hari, seperti itu, Pak. Ini sampai mumet ya, Pak, kepala ini, Pak, seperti itu. Baik Bu Manja, ya tentunya Bu Manja tadi memiliki tujuan yang bagus dan di balik tujuan itu ada hambatan. Jadi Betul, kira-kira rencana aksi nyata apa yang akan Ibu buat untuk mencapai tujuan dan mengatasi masalah yang Ibu hadapi tadi ke depannya? Iya, baik, Pak. Saya memang sudah memikirkan beberapa rencana ya, Pak, untuk mengatasi hambatan saya yang mungkin akan saya aplikasikan atau implementasikan di pertemuan selanjutnya di kelas. Yang pertama, saya mungkin ingin membuat sebuah games, Pak, atau permainan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Tapi ini dikhususkan untuk murid yang SMP ya, Pak, ya, jenjang SMP. Jadi masih permainan sederhana. Nah, kebetulan kemarin saya melihat di PMM, Pak. Di PMM itu ada menu ide praktik, Pak. Nah, jadi saya iseng-iseng, Pak, menonton di situ ada dia namanya board game. Nah, saya tertarik, Pak, untuk mengaplikasikan itu sebagai rencana aksi saya, Pak. Memodifikasi, meng-ATM, amati tiru modifikasi gamesnya itu, Pak. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kan curhat juga nih, Pak, cerita sama guru lain yang ada di kelas itu. Jadi saya Pak, disuruh ikut pelatihan. Nah, mana tahu di pelatihan itu nanti ada dapat strategi pembelajaran baru yang bisa saya aplikasikan di kelas. Kemudian selain itu saya juga ikut komunitas belajar, Bapak. Nah, di mana di komunitas belajar itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah melatih kita untuk mempelajari metode-metode baru di kelas. Seperti itu, Bapak. Luar biasa Bu Manja ya. Mulai dari tujuan, ya kemudian Ibu mengatasi masalah, ya membuat aksi nyata. Nah, tentunya ini Ibu untuk mencapai ini semua kan tentunya perlu dukungan ya. Iya, kemudian Bapak, bagaimana ke depannya, tanggung jawab Ibu ke depannya kira-kira? Iya, kalau untuk dukungan saya sangat butuh dukungan memang, Pak. Yang pertama saya sangat butuh dukungan dari wali kelasnya ya, Pak, ya. Karena saya kan mengajar di kelas 7, jadi saya ingin wali kelasnya juga ikut mendukung saya menjalankan programnya ataupun aksi nyata saya tadi, Pak, terutama untuk meningkatkan motivasi belajar tadi, Pak. Nah, kebetulan saya juga sudah berbicara dengan wali kelasnya, Pak, dan beliau Pak ya, mau membantu saya dan mendukung saya untuk aksi nyata saya tersebut. Kemudian saya juga ingin dukungan dari guru BK, Pak. Nah, di mana kan guru BK inilah sebenarnya yang harus merangkul saya ya, Pak, ya, untuk mengentaskan permasalahan hambatan dan juga mensukseskan aksi nyata saya tadi. Di mana dengan adanya peran guru BK tersebut, beliau bisa memberikan angket yang sesuai kepada saya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Manja ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dan harapan Bu Manja bisa tercapai. Nah, kita diskusi sore ini saya rasa cukup sampai di sini, dan kedepannya itu menjadi tujuan Bu Manja bisa terlaksana. Sekian dan terima kasih. Selamat sore Bu Manja. Selamat sore, Bapak. Terima kasih kembali.